Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asrofil anbiya'i wal mursalin, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Prasto Jaya Moni Wiranto. Akan menjelaskan tentang pemahaman saya selama mengikuti mata kuliah kepemimpinan dan cara berpikir di Institut Tazkiyah. Kali ini saya mencoba memaparkan tentang apa yang saya pahami dari selama bimbingan tentang critical thinking, leadership, dan penerapan pada dua hal itu di keseharian saya. Juga penerapan tentang design thinking dalam kegiatan saya sendiri. Critical thinking adalah sebuah metode tentang cara berpikir kritis pada seseorang yang memang dapat menimbulkan hal positif bagi pribadi yang memang menerapkannya, di mana hal ini dapat menganalisa informasi, mengidentifikasi asumsi dan informasi yang memang bias, terus mengevaluasi bukti, serta memutuskan satu keputusan yang memang hasil analisa dari ketiga hal tadi. Berpikir kritis terkait critical thinking adalah satu metode yang memang sifatnya menguntungkan bagi kita semua, di mana hal ini dapat menghindari masalah, meningkatkan pemahaman kita sendiri terkait apa yang terjadi, membuat keputusan yang tepat pada kondisi tertentu, juga mengembangkan kemampuan diri secara pribadi untuk meningkatkan kualitas individu yang memang menerapkannya. Kedua, leadership adalah satu bentuk karakter pemimpin Satu bentuk karakter pemimpin di mana pemimpin itu harus berkualitas, pemimpin itu harus dengan wawasan yang luas, di mana dijelaskan dalam QS Al-Baqarah 247, pemimpin harus memiliki pengetahuan dan wawasan yang luas untuk membuat keputusan yang tepat dan efektif, di mana leadership ini mempunyai pengertian yang memang satu karakter kemampuan yang memang mampu untuk mempengaruhi, memotivasi, mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan bersama, tentunya dalam hal positif. Seorang pemimpin yang efektif memiliki beberapa karakter, di antaranya poin 1, visi punya kemampuan untuk memvisualisasi masa depan dengan mengkomunikasikan visi terhadap tim. Kedua, komunikasi, kemampuan untuk berkomunikasi dengan efektif dan membangun hubungan kuat dengan tim. Ketiga, motivasi. Keempat, pengambilan keputusan. Dan kelima, kemampuan analisis terkait hal-hal yang memang sifatnya mengandung resiko, terkait apa hal yang memang menjadi masalah, apa hal yang memang menjadi keputusan. Itu semua hal yang memang menyangkut pada metode yang memang diterapkan dalam sistem analisa Selanjutnya, critical thinking dan leadership. Critical thinking dan leadership ini adalah dua hal yang sangat bermanfaat bagi saya dalam keseharian saya. Critical thinking tentang cara berpikir, dan leadership adalah tentang karakter pemimpin yang mungkin bisa saya adopsi dan terapkan dari kehidupan saya sendiri.
Contohnya critical thinking. Critical thinking itu ya sangat bermanfaat sekali pada saat saya harus menentukan keputusan dengan situasi tertentu yang memang semua hal yang saya jalani dalam kondisi itu adalah semua hal yang memang dalam kontrol saya melalui analisa. Leadership adalah gaya karakter pemimpin ya, dimana leadership ini menekankan pada ketiga hal: afala takilun, afala tafakarun, dan afala tatabadarun. Dimana ketiga hal itu adalah metode berpikir dalam kondisi mempertimbangkan beberapa hal. Afala takilun, pikirkan; afala tafakarun, renungkan; dan afala tatabadarun, dan renungkan lebih dalam. Dari kedua hal tadi, dari penerapan secara pribadi di kehidupan saya sangat bermanfaat ya, khususnya yang saya rasakan dari kegiatan saya sendiri dengan lingkup kegiatan sebagai orang yang memang senang berkegiatan sosial kemasyarakatan lewat organisasi kelembagaan yang memang melibatkan banyak orang secara umum. Hal yang saya rasakan dari critical thinking dan leadership itu, critical thinking ya saya akan mencoba mempertimbangkan, menganalisa semua hal yang memang berdampak pada satu keputusan yang menurut saya adalah satu acuan untuk kedepannya, untuk menuju keberhasilan tujuan dari maksud itu sendiri. Tentang gaya berdiskusi, tentang hal terkait analisa, menjaring informasi, dan sebagainya. Leadership, dari karakter leadership yang saya alami dari kegiatan saya sebagai orang yang senang dengan berkegiatan sosial kemasyarakatan, itu sangat penting sebenarnya, dimana leadership ini pemimpin ya, karakter pemimpin. Saya mungkin tidak akan didengar pada saat saya tidak menerapkan karakter pemimpin di dalamnya gitu. Dimana saya mencoba mempengaruhi, pengaruh apa yang akan saya bawa, semisal saya punya pandangan yang mungkin pandangan itu harus saya salurkan ke khalayak umum lingkungan saya supaya kita berpandangan yang sama dengan tujuan yang sama. Jadi kita satu frekuensi. Setelah satu frekuensi kita bisa kompak, dan kompak itu mencapai tujuan. Itu yang saya maksudkan dari tujuan penerapan leadership di kegiatan keorganisasian saya sendiri. Terus ketiga, design thinking. Design thinking adalah sebuah kerangka yang memang poin per poinnya itu penting sebetulnya. Khususnya dari kegiatan keorganisasian kemasyarakatan saya yang memang saya jalani, design thinking ini memang punya pengaruh besar, di mana design thinking akan membentuk satu tujuan yang memang sifatnya bertahap ya, tahapan demi tahapannya itu sebetulnya dari design thinking ini memang terstruktur ya. Contohnya dari poin pertama, empati ini saya coba terapkan pada saat saya bergerak dari kegiatan ini. Saya mencoba menganalisa bahwasanya kebutuhan dari lingkungan saya sendiri itu apa. Itu poin pertama. Terus poin kedua, define, menentukan tentang masalah yang ingin dipecahkan terkait empati tadi. Semisal sampah, saya berpikir dari empati saya peduli sampah. Dari define-nya itu saya coba mendefinisikan masalah itu, dipecahkan, dan mencoba lebih memahami kebutuhan pada sampah itu. Saya harus bagaimana, dan I did
menghasilkan ide-ide kreatif dan inovatif untuk memecahkan masalah. Nah, ini poin penting menurut saya, di mana pada saat saya bergerak di organisasi dan masyarakat, kita akan bicara pengembangan biasanya. Dan pengembangan itu adalah catatan wajib menurut saya pada saat kita harus membahas inovasi. Inovasi ini sifatnya wajib menurut saya pada saat kita bicara pengembangan, di mana sampah itu harus coba kita olah dengan proses tertentu sehingga mencapai produk yang memang bernilai, ada daya tariknya, seperti itu. Terus prototype, membuat prototype itu sebagai penguji ya, dan memvalidasi ide-ide yang dihasilkan. Nah, dari produk tadi, produk sampah yang memang saya coba kembangkan melalui kegiatan proses ya, satu proses yang memang bersifat pengolahan, membuat sampah itu berguna dengan menjadikan sebuah bahan bakar. Karena lingkungan saya kebetulan industri yang sedang berinovasi dari peralihan batu bara ke sampah, dan sampah yang kita olah adalah sampah RDF, jadi dicacah kecil-kecil, dan itu akan membantu kegiatan industri itu sendiri, karena peralihan batu bara itu diganti dengan menjadi sampah RDF. Tes pengujian prototipe dengan menggunakan atau untuk memperoleh umpan balik dan memperbaiki solusi. Nah, ini dia. Ini adalah di mana tahapan saya bekerja sama dengan pihak lain, entah pihak penguji, entah pihak konsumen yang memang menggunakan dan membutuhkan produk saya, seperti itu. Penerapan kecil yang saya lakukan dari kegiatan saya sendiri, dengan saya jelaskan dengan sedemikian rupa, sesingkat mungkin. Mudah-mudahan dari video ini saya bisa menjadi orang yang bermanfaat untuk lingkungan. Lewat video ini saya berharap teman-teman bisa mengadopsi apa yang saya lakukan. Saya tutup. Saya Rasto Jayamoni Wiranto. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.